Ku menemukan dirimu. Menikahi gadis Ting Ting. Bab 137. Loh, kok gitu? Berarti kamu gak serius dong sama aku? Tanya Brian seraya menatap wajah Aulia dengan serius. Aulia tersenyum, kalau kamu mencari perempuan lain, berarti aku juga bisa mencari pria lain. Aku mau kok, boleh ya aku cari pria lain. Agar kamu ada temannya, baik kan aku carikan kamu teman. Brian membulatkan matanya, dan mulut yang sedikit terbuka, katakan sekali lagi. Aku mau cari pria lain agar kamu. Dengan cepat Brian menyambar bibir ranum Aulia, lalu ia menghisapnya lembut. Sepersekian detik kemudian, ia melepaskan pagutan bibirnya dengan Aulia. Kalau kamu berani bilang seperti itu lagi, aku akan gigit bibir kamu. Ujar Brian seraya menangkup wajah Aulia. Bibir Aulia berkedut menahan senyum, ditatapnya wajah Brian dengan dalam, kamu aneh, sayang. Kamu yang mulai bicara seperti itu, kamu sendiri yang kepanasan, kekeh Aulia. Brian tersenyum kikuk, benar juga ya, kan aku yang mulai memanasi Aulia, tapi kenapa juga aku yang kepanasan? Dasar bodoh lo, Bri. Malu-maluin aja. Rutuknya dalam hati. Setelah menempuh perjalanan selama 20 menit lamanya. Kini, Aulia sudah sampai di depan rumah Brian. Tampak Aulia yang sedang menatap ke arah rumahnya yang pernah ia tempati. Kangen banget sama rumah ini, batin Aulia. Brian menolehkan kepalanya ke arah Aulia, ia mengerutkan dahinya saat melihat Aulia. Yang hanya berdiam diri seraya menatap rumah yang ada di hadapannya itu. Apa kamu kangen sama rumahmu itu? Tanya Brian. Aulia menolehkan kepalanya sekilas ke arah Brian seraya tersenyum, lalu ia kembali menatap lurus ke arah depan. Iya, aku kangen sekali dengan rumah ini. Di rumah itu banyak sekali kenangannya, ujar Aulia. Brian tersenyum tipis, di rumah itulah juga kita bertemu, dan bisa jadi seperti sekarang. Sahut Brian. Aulia mengulum senyumnya saat mendengar ucapan Brian. Ia jadi teringat saat pertama kali bertemu dengan kekasihnya itu. Kita bisa jadi seperti ini, karena gara-gara kamu yang genit-genit sama aku, ujar Aulia. Loh, kok aku? Bukannya kamu yang terpana saat melihat aku pertama kalinya? Kamu sampai bergumam, tampan sekali, saat kamu melihat aku waktu itu, sahut Brian seraya mengulum senyumnya. Aulia tersipu malu dan tampak kabalnya yang sedikit berkedut, mana ada, cicitnya. Kap. Dengan sengaja Brian menyapa sekilas pipi Aulia. Selepas itu, ia melangkah masuk ke dalam rumahnya. Aulia senyum-senyum sendiri seraya memegang pipinya yang baru saja disapa oleh Brian. Astaga, lama-lama aku bisa gila. Tadi di dalam mobil dia menyapa kabalku. Sekarang dia menyapa pipiku. Argegehah, jangan sampai aku gila karena perlakuannya. Sayang, tunggu aku. Teriak Aulia seraya berlari menyusul Brian yang sudah berjalan masuk ke dalam rumah. Saat sudah berada di dalam rumah, kedatangan Aulia disambut oleh Bu Dini. Calon mantuku sudah datang, ayo duduk sayang, ujar Bu Dini. Aulia mengangguk seraya tersenyum, terima kasih, Mama, sahut Aulia. Terlihat Pak Gunajaya yang sedang berjalan menghampiri Aulia. Aulia, ternyata kamu sudah datang, ujar Pak Gunajaya seraya mendudukkan tubuhnya di atas sofa ruang tamu. Pak Gunajaya mengerahkan penglihatannya mencari Brian, ia tidak menemukan keberadaan cucunya itu. Di mana, Brian? Tanya Pak Gunajaya. Ah, Om Brian sedang ke kamar mandi, ujar Aulia.
Aulia menatap wajah Pak Gunajaya yang tengah duduk di hadapannya itu. "Kakek," panggil Aulia. Pak Gunajaya menoleh. "Iya nak," sahutnya. Kata Omri, "Kakek mau berkunjung ke rumahku untuk bertemu dengan Bapak." "Apa? Benar?" tanya Aulia. Pak Gunajaya mengangguk. "Iya, sayang. Kakek mau bertemu dengan Bapak kamu." "Apa ada hal penting yang mau kakek bicarakan dengan Bapak?" tanya Aulia lagi. "Nanti juga kamu akan tahu," ujar Pak Gunajaya. "Datanglah Brian dari arah kamar mandi, ayo kita berangkat sekarang saja," ujarnya. Bu Dini, Pak Gunajaya, dan Aulia kompak menganggukkan kepalanya, lalu mereka pun beranjak dari duduknya dan berlalu pergi keluar rumah. Sedangkan di lain tempat, Pak Gunawan, ia tengah duduk merenung di tepi ranjang seraya memegang satu lembar foto. Foto tersebut adalah foto mendiang Bu Sarah dan mendiang kedua mertuanya. "Sarah, aku gak tahu harus gimana. Ternyata anak kita Aulia, ia menjalin kasih dengan cucu dari orang yang menabrak orang tua kamu," batin Pak Gunawan seraya mengusap foto tersebut dengan lembut. "Kamu, Ibu, dan Bapak pasti sudah berkumpul di sana dengan tenang kan?" "Aku harap begitu," batin Pak Gunawan lagi. "Sebentar lagi kamu juga akan mempunyai cucu. Cika putri pertama kita, sebentar lagi ia akan melahirkan anak pertamanya. Seandainya ada kamu di sini, kamu pasti akan senang sekali, karena kamu begitu menyukai anak kecil. Aku rindu sekali padamu, semoga nanti kita bisa berkumpul kembali di surga," gumam Pak Gunajaya. Pak Gunawan berkali-kali menghela nafasnya panjang, wajahnya terlihat sangat lelah. Sesekali ia juga menyeka air mata yang hendak luruh membasahi wajahnya itu. Pak Gunawan menyimpan kembali foto itu ke dalam laci, disimpannya foto itu dengan rapi. Lalu, Pak Gunawan mendongakkan kepalanya ke arah jam dinding yang menggantung di kamarnya itu. "Sudah jam 2 siang, kenapa Aulia belum pulang dari mall-nya ya? Apa masih berjalan-jalan dengan teman-temannya?" gumam Pak Gunawan. "Lebih baik aku tidur siang saja," gumamnya lagi. Pak Gunawan pun merebahkan tubuhnya di atas kasur. Singkat cerita, Aulia, Brian, Pak Gunajaya, dan Bu Dini, mereka baru saja sampai di kediaman Pak Gunawan. "Jadi kamu pindah ke sini, nak?" tanya Bu Dini. Aulia mengangguk. "Iya, Ma." "Ayo silahkan masuk," ujar Aulia seraya membuka pintu rumahnya. Bu Dini, Brian, dan Pak Gunajaya pun melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah tersebut. "Mana Bapak?" gumam Aulia saat tidak melihat keberadaan ayahnya. "Sebentar ya, aku mau manggil Bapak dulu." "Iya, sayang," sahut Brian. Aulia tersenyum tipis, lalu ia melangkahkan kakinya menuju kamar sang ayah. "Tok, tok, tok. Bapak, apa Bapak ada di dalam?" "Aul pulang," ujar Aulia saat sudah berada di depan pintu kamar sang ayah. Aulia mengernyit saat ia tidak mendengar suara ayahnya itu. Dengan cepat, Aulia membuka pintu kamar tersebut, dan ia pun melangkah masuk ke dalam kamar ayahnya itu. Dilihatnya, sang ayah tengah tertidur pulas. Sebenarnya Aulia tidak tega untuk membangunkan ayahnya itu, namun berhubung ada tamu, dengan terpaksa ia pun membangunkan Pak Gunawan. "Bapak, bangun. Di luar ada tamu," ujar Aulia seraya mencolek-colek lengan sang ayah. Pak Gunawan yang sayu-sayu mendengar suara seseorang, ia perlahan-lahan membuka matanya. Dilihatnya, Aulia lah yang tengah berdiri di sampingnya. "Kamu sudah pulang, nak?" tanya Pak Gunawan. Aulia mengangguk. "Iya Bapak." "Pak, di luar ada tamu," beritahu Aulia. "Tamu?"
Siapa? Bapak temui saja. Pak Gunawan mengangguk, baiklah, kalau gitu Bapak cuci muka dulu. Iya, Aul mau buatkan minum dulu untuk Bapak dan tamunya. Aulia pun berlalu pergi dari hadapan Pak Gunawan. Sedangkan Pak Gunawan, iya, langsung saja melenggang pergi menuju kamar mandi yang berada di dalam kamarnya. Setelah beberapa menit, Pak Gunawan telah selesai mencuci mukanya. Ia pun melangkah pergi keluar dari kamarnya. Saat sudah berada di luar kamarnya, Pak Gunawan diam mematung saat melihat Pak Gunajaya. Om Jaya, lirih Pak Gunawan. Pak Gunawan berusaha menormalkan raut wajah serta detak jantungnya. Ia pun berjalan menuju ruang tamu. Pak Gunajaya yang melihat Pak Gunawan berjalan ke arahnya, ia tersenyum dengan mata yang berkaca-kaca. Guna, lirih Pak Gunajaya seraya berdiri dari duduknya. Pak Gunawan tersenyum tipis. Om, sahutnya. Duduklah, Om, ujar Pak Gunawan. Bukannya duduk, Pak Gunajaya malah memeluk tubuh Pak Gunawan dengan erat. Pak Gunawan tersentak kala Pak Gunajaya yang tiba-tiba memeluk tubuhnya begitu saja. Aulia yang datang dari arah dapur, ia mengernyitkan keningnya saat melihat Pak Gunajaya yang memeluk tubuh ayahnya sambil menangis. Aulia meletakkan minuman yang dibawanya di atas meja. Lalu ia mendudukkan tubuhnya di sebelah Brian. Kenapa kakek menangis sambil memeluk bapak? Bisik Aulia bertanya pada Brian. Aku gak tahu sayang, bisik Brian. Pak Gunajaya melerai pelukannya dengan Pak Gunawan, ditatapnya wajah Pak Gunawan dengan dalam. Guguna, akhirnya Om bisa bertemu dengan kamu lagi, ujar Pak Gunajaya. Pak Gunawan tersenyum tipis, iya Om. Silahkan duduk kembali Om, sahutnya. Pak Gunajaya mengangguk, ia mendudukkan kembali tubuhnya di atas sofa. Guna, Om kesini mau minta maaf atas segalanya. Maafin Om gak tahu kalau Sarah putriku sudah wafat, lirih Pak Gunajaya. Mata Aulia membulat sempurna saat ia mendengar kata, putriku, yang diucapkan oleh Pak Gunajaya. Putriku. Maksud kakek apa ya? Bukannya ayah dan ibunya ibu sudah meninggal? Tanya Aulia. Pak Gunajaya menolehkan kepalanya ke arah Aulia. Iya sayang kamu benar, ayah dan ibunya ibumu sudah meninggal dunia. Dan kakek ini hanya ayah angkat mendiang ibumu, jawab Pak Gunajaya. Dek. Jantung Aulia berdetak dengan sangat cepat, anak angkat. Kenapa kakek gak bilang? Ini sama aku. Padahal aku dan kakek sudah beberapa kali bertemu, tanya Aulia. Aulia beralih menatap kepalanya ke arah Brian, dan kenapa kamu juga gak bilang sama aku? Tanya Aulia. Aulia sudahlah, tegur Pak Gunawan. Bapak, tetapi. Aulia menunduk, baiklah, lirihnya. Pak Gunajaya kembali menatap ke arah Pak Gunawan. Guna, selama ini Om dan Tante tiada hentinya mencari keberadaan Sarah, hingga akhirnya istri Om meninggal, ia tidak pernah lupa terhadap Sarah. Sedikit pun. Kenapa Sarah tiba-tiba menghilang? Dan gak pernah kasih kabar pada Om. Om sempat mencari Sarah ke kampus yang Sarah pilih, tapi ternyata Sarah gak mendaftar kuliah di kampus itu. Sebenarnya ada apa dengan Sarah? Tanya Pak Gunajaya. Pak Gunawan terdiam selama beberapa saat, sepersekian detik kemudian, ia menghirup nafasnya dalam-dalam sebelum menjawab pertanyaan Pak Gunajaya. Sarah menghilang, karena Sarah tahu jika Omlah yang sudah menabrak kedua orang tuanya hingga meninggal dunia. Sarah hancur saat mendapati fakta itu. Sarah kecewa kenapa Om dan Tante saat itu gak berterus terang saja padanya, Om dan Tante malah menutupinya. Ujar Pak Gunawan. Guna, Om dan Tante tidak berniat untuk menutupi semuanya dari Sarah.
Sebenarnya kami ingin menceritakannya, namun kami takut jika Sarah akan syok dan berakhir membenci kami. Pak Gunawan menghela nafasnya panjang, Hufet. Om lihat sendiri kan, meskipun Om gak memberitahunya Sarah tetap membenci Om. Dulu Sarah pernah bilang, seandainya Om mengatakan padanya dan meminta maaf padanya, mungkin Sarah bisa memaafkan dan akan tetap berada di sisi Om. Pak Gunajaya terdiam dengan air mata yang mulai luruh. Iya, ini salah kami. Maafkan, Ayah. Sarah, isaknya. Aulia tersenyum getir, jadi, kakeklah yang menyebabkan kakek dan nenek meninggal. Dunia, batinnya. Sarah beranggapan jika Om dan Tante mengangkatnya jadi anak hanya untuk menebus kesalahan Om saja, dan tidak benar-benar menyayanginya, ujar Pak Gunawan. Om tenang saja, Sarah sudah memaafkan Om. Bahkan, sebelum Sarah meninggal dunia, Sarah selalu bilang padaku, kalau dia sangat merindukan Om dan Tante. Sarah sangat menyayangi Om dan Tante, ujar Pak Gunawan lagi.